CCTV mini ini kan yang kalian cari bisa ditempatin di mana aja, bisa tanpa wifi. Assalamualaikum narasumber. Di video kita kali ini kita akan bahas CCTV mini yang paling banyak dicari di toko online. Tahun kemarin kan saya udah pernah review CCTV mini S66. Ternyata videonya rame dan banyak yang nanya apa ada CCTV mini yang lebih bagus dibandingkan S66. Akhirnya saya dapat P-Starcam CB75 HD kamera. Bentuk boxnya kecil, sudah ada sertifikasi elektronik. Di belakang box sudah ada spesifikasi produk. P-Starcam CB75 ini sudah support kartu SIM 4G dan juga baterai. Langsung kita unboxing, ada apa aja di isi box CCTV P-Starcam CB75. Yang pertama dapat info produk dan juga status lampu indikator. User manualnya terpisah, kita dapat beberapa bahasa diantaranya bahasa Inggris, belum ada bahasa Indonesia. Kalau saya lihat sih buku manualnya simple, nggak terlalu lengkap. Yang kedua kita dapat kabel adaptor, panjangnya sekitar 80 cm. Selanjutnya kita dapat bracket, nanti buat nempatin CCTV. Bahan bracket terbuat dari plastik, sudah dilengkapi dengan double tip 3M. Udah ada ulir di bracketnya. Next kita dapat skrup dan pisser, dan kalau kamu perhatiin di sini sudah ada SIM ejector. Dan yang terakhir ini dia CCTV mini tersembunyi P-Starcam CB75 4G. Beratnya ringan banget, cuman 100 gram. Kesan pertama saya lihat CCTV ini, wah keren, bentuknya kecil. Kita bahas desain dan built-in quality. Bentuknya kotak. Di bagian pinggir ada kisi-kisi untuk sirkulasi udara supaya nggak panas. Di bagian atas ada kamera 2 megapiksel. Di bagian bawah ada peer sensor. Di bagian atas ada grip handling. Di bagian belakang ada tempat kartu SIM 4G dan juga kartu memori, port power USB, switch on off, tombol reset, switch mode 4G dan juga mode DV. Mode DV ini adalah mode rekam offline. Di atasnya ada lampu indikator. Di sini ada keterangan modelnya CB75. Kalau dari segi bahan sih emang dari plastik. Dan CCTV ini belum waterproof. Saya coba bandingin dengan CCTV baterai yang udah saya punya di rumah. Untuk ukuran CB75 lebih kompak dan lebih kecil dibandingkan dengan GWIP 9000. Sedangkan kalau dibandingin dengan S66, bentuknya emang lebih gede dibandingkan S66 karena punya baterai yang lebih gede. Lalu dengan X6D juga sama. Walaupun dari segi desain sih mirip dengan X6D. Kapasitas baterainya aja udah beda jauh. CB75 udah 3000 mAh. Yang terakhir dengan A9. A9 ini paling lemah dibandingkan yang lain karena baterainya paling kecil. Beda jauh dengan CB75. Gimana cara pasang bracketnya? Gampang kok, tinggal ditempelin aja ke alur yang ada di CCTV. Ingat ya, jangan sampai kebalik yang ada alurnya. Kalau pas nanti ada bunyi klik. Artinya pemasangan bracket emang udah bener. Karena tipe CCTV ini adalah statik, jadi bracketnya harus kita arahkan ke posisi yang kita inginkan. Jadi pastikan posisinya harus sesuai dengan yang kita butuhin. FOV CCTV ini sekitar 135 sampai 140 derajat. Termasuk tipe wide bisa dipasang di mana aja, di tembok, di mobil sebagai dashcam, di kebun untuk mantau maling terong, atau mantau pasangan biar nggak macam-macam. Buat power pakai 5 volt 1 ampere. Nggak usah beli lagi, sudah ada bonus di paket pembelian. Cara ngecasnya mudah, tinggal dicolokin aja. Untuk charging time-nya sekitar 4-5 jam. Kalau emang baterainya 0 atau habis banget. Saat posisi ngecas, lampu indikatornya berwarna oranye. Kalau udah full charging, nanti lampu indikatornya bakalan off. Artinya sudah full baterai. Selain pakai adaptor dan power bank, bisa juga pakai solar panel 5 watt. Nanti link produknya kita cantumin di deskripsi video. Walaupun belum waterproof, tapi kamu bisa tempatin CCTV ini di tempat yang aman dari air hujan. Bisa dibungkus pakai plastik, isolasi, yang penting aman lah. Ketahanan baterai kalau rekam non-stop bisa sampai 10 jam. Di mode power saving bisa tahan 2-3 minggu. Untuk lebih lengkapnya, keterangan status lampu indikator bisa kamu baca di sini ya. Cara pasang kartu memorinya gampang, tinggal dimasukin saat CCTV-nya off. Disarankan pakai kartu memori yang udah kelas 10 dan maksimal yang bisa dipakai 256 GB. Pastikan kartu memori yang kamu pakai ori. Nah, CCTV ini sudah support kartu SIM 4G, jadi nggak usah pakai WiFi lagi. Bisa monitoring jarak jauh tanpa perlu WiFi rumah. Bisa pakai Telkomsel, Bayu, Indosat, atau Tri. Kalau Axis dan XL belum bisa. Sebelum kartu SIM 4G-nya dipasang di CCTV, saya daftarin dulu di My Telkomsel. Biar apa bang? Ya biar bisa mantau. Berapa kuota yang masih tersisa untuk mantau CCTV ini? Cara pasangnya gampang, tinggal dimasukin aja kayak gini. Konsumsi data bisa sampai 1-2 GB per bulan tanpa cloud. Kalau cloud aktif tergantung seberapa sering terdeteksi gerakan. Ini dia spesifikasi CCTV mini P-Starcam CB75 4G. Harga di toko online sekitar 600-700 ribu. Gimana cara firingnya? Oke, kita pakai aplikasi Ocam Pro.
tinggal tambahkan perangkat, kemudian kita scan barcode yang ada di CCTV. Yakinkan cahaya di sekitar pas saat scan barcode itu cahayanya jelas dan cukup ya. Next disuruh masukin kartu SIM 4G, karena udah saya next aja. Selanjutnya disuruh reset, karena saya sudah reset tadi. Alihkan switch ke posisi 4G sampai lampu indikatornya biru kedip-kedip kayak gini. Kalau udah tinggal di next aja dan tunggu sampai pairingnya selesai. Saat saya coba untuk pairingnya sekitar 30-50 detik. Tergantung juga jaringan provider mana yang kamu pakai. Kalau udah beres terkoneksi jaringannya, tinggal dipilih posisi kamera atau nama kamera. Bebas mau dinamain apa aja. Kemudian di sini ada beberapa settingan yang mesti kamu on-kan. Saya sarankan semua settingan ini kamu mesti on-kan. Settingan notif, motion detection, dan juga cloud. Itu penting. Saat mau masuk ada tawaran berlangganan cloud. Kalau mau di-on-kan silakan aja berbayar. Tapi kita masih dikasih gratis free cloud 3 hari untuk penyimpanan motion detection aja tanpa batas. Jadi hanya bisa menyimpan di cloud untuk motion detection 3 kali 24 jam. Kalau CCTV hilang masih bisa dicek di cloud. Oke Neps, ini dia tampilan menu dan fitur utama P-StarCam CB75 4G. Di bagian atas ada pilihan resolusi, tapi mentoknya di Full HD aja atau 2 megapiksel. Kemudian ada pilihan menu audio, bisa merekam suara yang ada di sekitar CCTV. Biar lebih enak untuk monitoring, saya coba untuk landscape. Dengan posisi ini, monitoring jadi lebih lega dan lebih luas. Walaupun dalam posisi landscape, tapi fitur utama tetap ditampilkan di layar utama di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Di bagian atas ada indikator kekuatan jaringan dan kapasitas baterai. Untuk melihat presentasi baterai harus masuk ke menu setting. Salah satu fitur utama CB75 adalah bisa mendeteksi gerakan atau motion detection. CCTV akan merekam saat ada terdeteksi gerakan. Settingannya udah lengkap, support juga human detection. Cloud recording harus kamu aktifkan dan durasi rekam bisa kamu atur. Sudah ada zona aktivitas atau area aktivitas, biar lebih sensitif ke area tertentu. Next sudah support juga two-way audio. Nggak ketinggalan support juga sirine alarm. Bisa dinyalain manual ataupun otomatis saat ada terdeteksi gerakan. Langsung bunyi. Maling langsung ngacir kalau dengar suara sirine. Suaranya sih lumayan kencang. Selanjutnya ada fitur standar yaitu screenshot dan rekam layar. Nanti hasilnya disimpan di aplikasi. Kalau mau disimpan di memori internal handphone harus di-download dulu. Ingat ya, sinyal harus bagus kalau mau pakai fitur recording. Ini yang menarik, sudah ada fitur on-off jarak jauh. Kamu bisa off-in CCTV ke mode standby dari jarak jauh pakai fitur on-off. Jadi bukan off beneran dari tombol switch, tapi dari aplikasi. Jadi CCTV masuk mode standby. Pas di-on-kan emang cukup lama buat nyala lagi. Fitur selanjutnya, Night Vision. Fitur Night Vision cuma ada dua, yaitu close dan juga automatic. Belum support color night vision, jadi gambarnya hitam putih kalau malam hari. Tenang aja, lampu IR-nya nggak kelihatan kok, kecuali di foto jarak dekat atau pakai IR detektor. Sebenarnya untuk zona aktivitas sudah ada menu khusus. Kalau tadi kan di settingnya di menu motion detection. Cara setting gampang, tinggal dipilih aja area yang mau kita setting untuk lebih sensitif sampai warna kotaknya berubah jadi warna biru. Bang, apakah masalah kalau nggak disetting? Ya sesuai keperluan, kalau mau lebih sensitif ke area tertentu boleh disetting. Kalau zona aktivitas aktif warnanya berubah jadi warna biru. Bisa diaktifkan juga human safe. Ada garis kotak yang ngikutin gerakan manusia. Kalau kamera mau ditempatin terbalik harus diaktifkan flip image. Jadi CCTV bisa ditempatin di plafon, dashcam mobil, bebas ditempatin di mana aja. Yang terakhir ada menu more. Dan ternyata di menu more ini adalah untuk zoom. Hasil gambar dan rekaman bisa di zoom 3-5 kali. Kita bisa melihat hasil rekaman lebih detail. Oke Neps, menu utama kita udah bahas. Lanjut ke bagian bawah ada menu live, Cloud Playback, dan juga TF Card. Di Cloud Playback, kamu bisa melihat gambar dan rekaman video di cloud selama 3 hari. Seperti yang saya sampaikan, ini free, nggak berbayar. Kamera menyimpan video deteksi gerakan ke cloud selama 3x24 jam, berlaku setiap hari tanpa batas. Tapi yang bisa dilihat hanya maksimal 3x24 jam. Amit-amit CCTV hilang atau dicuri. Nggak usah khawatir, hasil rekaman cloud tetap bisa diakses. Namun perlu diingat, fungsi cloud juga memakan kuota data. Jadi kamu harus sesuaikan dengan kebutuhan kamu, apakah cloud mau diaktifkan atau tidak. Kalau saya sih pasti aktifkan karena bermanfaat banget. Kuota mah bisa dibeli tapi keamanan harus dijaga. Kita masuk ke menu TF Card. Ini tampilan dari menu playback. Ternyata ada dua tampilan. Yang pertama adalah yang rekaman bagian atas, yang kedua adalah notif di bagian bawah. Jadi di bagian bawah ini adalah kayak shortcut untuk pengecekan rekaman. Enak banget, nggak capek-capek nyari. Bisa langsung playback saat ada terdeteksi gerakan aja. Walaupun di menu playback utama yang bagian atas
kalau ada deteksi gerakan berubah warnanya jadi kuning. Bisa ngecek rekaman beberapa hari ke belakang dan juga sudah ada speed playback sebanyak 2 kali. Menurut saya menu playbacknya cukup bagus. Dan suara CCTV StarCam CB75. Memang sih kualitas suaranya nggak sebesar CCTV IP cam pada umumnya. Tapi menurut saya lumayan lah kalau untuk two-way audio. Gimana menurut kamu, apakah kualitas suaranya oke? Oke, next kita masuk ke menu setting. Ada apa aja? Di bagian atas ada ID CCTV dan status CCTV apakah online atau offline. Di setting notifikasi ada suara alarm dan push notification. Suara sirene bisa di-on-kan atau di-off-kan sesuai dengan kebutuhan. Kalau di-on-kan ada beberapa suara yang bisa kamu pilih. Selain suara template yang sudah disediakan, kamu bisa juga menambahkan suara alarm sesuai dengan keinginan atau di custom. Sirene aktif apabila ada gerakan terdeteksi. Biar ada notifikasi ke handphone, push notification harus diaktifkan. Kalau mau ada notifikasi ke email juga bisa, tapi ya bakal banyak notif ke email. Menu setting tambahan ada 9, udah lengkap banget. Dari mulai device setting sampai dengan health center. Kita bahas satu-satu, jangan di skip. Yang pertama, device setting. Bisa ngerubah nama perangkat dan juga volume speaker bisa kamu atur. Termasuk jarang ada CCTV yang bisa diatur volumenya. Yang bikin CCTV ini bisa jadi CCTV tersembunyi, lampu indikator bisa kamu on-off-kan. Biar nggak kelihatan sama sekali, kamu off-kan saja lampu indikator. HD pisan. Terus kalau kamu masuk ke video manajemen, di sini settingannya banyak banget. Bisa nyeting night vision, flip image, anti flicker dan juga time watermark. Nah, untuk settingan komunikasi dua arah, kamu masuk aja menu call mode. Kamu bisa pilih intercom mode atau phone mode. Untuk komunikasi dua arah, kamu pilih phone mode. Next, kita masuk ke setting working mode. Di sini kamu bisa atur power saving baterai. Ada 3 pilihan, power saving, continuous, dan super power saving. Tiap setting ngaruh ke pemakaian baterai. Di bagian bawah ada beberapa shortcut settingan yang ngaruh banget ke konsumsi baterai. Di antaranya motion detection frekuensi, durasi waktu rekaman untuk setiap motion detection, setting human detection, dan auto wake up device. Settingannya gampang kok kalau punya alat ini. Yang selanjutnya adalah device health. Nah, di menu ini kita bisa baru melihat persentase baterai. Harus rajin-rajin ngecek karena di menu utama nggak muncul presentasenya. Next, kita masuk ke menu monitoring function. Kalau dilihat mah ini sama aja dengan settingan motion detection. Kita lanjut ke settingan yang lain. Di menu setting AI Smart Service, di sini ada menu cloud dan juga 4G refill. Kalau menu cloud berbayar mah gampang lah. Di sini ada 4G refill. Saat saya klik ternyata ada tulisan Mandarin yang artinya kartu Anda tidak diketahui. Kemudian di setting schedule manajemen isinya kosong. Di sini saya belum paham cara menambahkan schedule. Ini salah satu menu setting yang paling penting. Menu setting kartu memori. Kita bisa lihat kapasitas kartu memori yang tersedia. Biar bisa merekam suara, kamu harus aktifkan sound recording. Sudah ada pilihan format kartu memori dan recording time. Yang isinya ternyata resolusi rekaman. Apakah CCTV ini punya fitur berbagi perangkat? Ya, tentu aja ada. Bisa berbagi perangkat ke 4 pengguna di saat yang sama. Gimana cara sharing device-nya, Bang? Gampang banget, sudah ada panduannya. Tinggal diikutin, yang penting masing-masing HP sudah ada aplikasi Ocam Pro. Yang terakhir, setting health center. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain, ada di sini jawabannya. Kalau ada pertanyaan lain bisa hubungi customer service. Oh iya, di bagian depan ada menu silent. Kamu bisa off-kan notifikasi beberapa jam. Silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau kamu merasa penyimpanan free 3 hari nggak cukup, kamu bisa berlangganan cloud. Tinggal dipilih paket yang kamu perluin, misalnya 30 hari. Biar lebih mudah, di bagian depan juga ada shortcut untuk cloud playback. Setelah saya coba, aplikasinya termasuk user-friendly dan responsif. Oh iya, kalau baterai low di bawah 20%, nanti ada notif ke handphone. Buat yang penasaran dengan produk-produk dari V-StarCam, sudah ada di menu paling bawah. Dan yang terakhir adalah menu profil. Ada menu album untuk melihat screenshot dan hasil video recording. Biar lebih optimal saat pakai CCTV ini, ada beberapa settingan yang mesti kamu on-kan. Berapa temperatur CCTV saat pemakaian normal? Setelah saya tes, temperaturnya sekitar 34-36 derajat Celcius. Apakah CCTV ini bisa rekam offline? Tentu aja bisa, dengan cara menggesernya ke mode DV. Mode DV ini adalah mode rekam offline tanpa koneksi 4G. Kamu tinggal taruh CCTV, udah langsung bisa rekam. Nggak perlu terkoneksi dulu ke handphone. Di mode DV, kamera bisa merekam terus-menerus. Tapi di mode DV, kamera tidak bisa dicek jarak jauh.
Kalau dilihat status CCTV-nya offline padahal lagi merekam. Kalau tetap pengen monitoring jarak jauh, kamu harus pilih mode 4G. Dan saya udah tes saat mode DeFi lalu saya rubah lagi ke mode 4G, rekaman yang tersimpan di kartu memori tetap bisa di playback saat CCTV-nya sudah on lagi. HD pisan. Ini dia hasil kualitas gambar dan video CCTV Mini P-Starcam CB75 4G dengan resolusi 2 megapiksel atau Full HD. Silahkan kamu nilai sendiri, saya tes CCTV ini di indoor dan outdoor. Dari kualitas gambar dan video, objek yang ada di depan CCTV masih terlihat jelas. Bisa kamu pakai untuk mantau kebun, kolam ikan, tapi ingat jangan dipakai noong. Ini dia kualitas gambar dan video di malam hari. Untuk hasil gambarnya sih oke, tapi untuk video rekaman dengan frame rate 15 frame per second terlihat ada sedikit noise. Namun objek yang ada di depan kamera masih terlihat jelas. Belum support color night vision, jadi hasil gambar dan video di malam hari hitam putih. Next saya coba di dalam ruangan atau indoor. Ini dia hasilnya, gimana menurut kamu? Menurut saya sih masih oke untuk ukuran 2 megapiksel. Dan yang terakhir saya coba tes di indoor saat malam hari. Saat kondisi ruangan dikondisikan gelap, secara otomatis night vision-nya aktif. Hasilnya nggak beda jauh saat saya coba di outdoor ataupun indoor. Oke Nep, saya udah coba CCTV ini beberapa minggu. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kelebihannya koneksi bisa 4G, bisa diakses jarak jauh, bahkan dari luar negeri. Bisa rekam offline, dapat free cloud 3 hari selamanya. Portable, bentuknya kecil, bisa disembunyikan. Udah ada baterai, bisa tahan berminggu-minggu. Cocok untuk perkebunan, pertanian, sampai mantau pasangan kamu yang suka macem-macem di belakang nih. Namun kekurangannya jaringan mesti stabil. Kalau nggak stabil, kamu nggak bisa mantau, nggak bisa monitoring. Resolusi 2 megapiksel, frame rate-nya 15 frame per second. Belum waterproof, harus ditempatin di tempat yang aman dari air hujan atau di lakban, ditutup supaya aman. Walaupun bentuknya kecil, tetap hati-hati, bisa diambil orang. Oke Neps, itu dia review dari CCTV P-Starcam CB75. Jangan lupa di like, share, komen, dan tentunya subscribe. Masih banyak gadget dan CCTV yang bakal kita review. Hatur nuhun, wassalam, HD pisan. Jangan lupa sedekah ya. Mantap boga CCTV ya mah.